Pria ini baru saja mendapat tugas menjadi seorang direktur di kebun binatang. Namun saat ia pertama kali melihat kebun binatang yang ia pimpin, tampak di sana sangat sepi dan tak terurus. Bahkan binatangnya saja tidak ada sama sekali. Ada harimau dan jerapah yang baru saja dibawa pergi dari sini. Ternyata di dalam sana ada sisa satu hewan lagi yang akan dibawa pergi dan sedang mengamuk. Direktur Kang datang dan memperkenalkan dirinya. Tuan Kang pun langsung mengajak para petugas ke kantor dan menjelaskan kalau ia harus membuat kebun binatang ini bangkit dalam 3 bulan. Direktur Kang sangat pusing sekali memikirkan kebun binatang yang tak ada binatangnya ini. Sedangkan mereka sama sekali tidak dapat izin untuk membeli hewan baru. Tuan Kang mencoba menelpon atasannya dan memberitahukan soal kebun binatang yang tak ada hewannya ini. Bukannya mendapat solusi, ia malah kena marah dan harus mencari cara bagaimana membuat kebun itu bangkit kembali. Dilihat dari tatapannya sepertinya ia mempunyai ide nih. Dan ternyata direktur ini saat meeting bersama karyawan lainnya, ia malah menggunakan kostum harimau. Lalu ia mengajak para pegawainya untuk menggunakan kostum hewan agar kebun binatang ini tampak seperti ada isinya. Mendengar ini semua, para petugas mengira direktur baru mereka ini adalah orang gila. Satu-satunya yang mendukung hanyalah mantan direktur ini. Melihat mantan direktur mendukung, akhirnya pegawai lainnya pun mau mengikuti rencana ini kecuali sang dokter. Mereka pergi ke tempat pembuatan kostum hewan super realistis lalu memesan kostum gorila, singa, kukang, dan beruang. Lalu sepakatlah mereka. Siska akan menjadi kukang, Dr. Rosa akan menjadi singa, Tuan Kim akan menjadi beruang, dan terakhir Han akan menjadi gorila. Sementara itu direktur ini mempromosikan kepada masyarakat kalau kebun binatang mereka akan buka kembali. Mereka harus benar-benar memahami tingkah laku hewan yang mereka perankan. Dr. Rosa juga berlatih dengan sangat keras, begitu juga dengan Siska yang akan menjadi kukang. Dan kini hari pertama kebun binatang tanpa hewan ini akan buka kembali pun sudah tiba. Mereka sudah siap dengan kostum mereka. Jika ketahuan mereka adalah manusia, maka akan mendapat masalah sangat besar. Direktur yang mengawasi pun melihat ada satu bus pertama datang. Tampak itu adalah rombongan anak-anak TK. Para petugas pun harus siap di posisi mereka masing-masing. Anak-anak pun mulai masuk dan hewan pertama yang mereka lihat adalah kukang. Tampak Siska sudah sangat pegal sekali, tangannya bergelantungan di sana berjam-jam. Sejauh ini pengunjung kebun binatang ini benar-benar yakin kalau mereka adalah hewan asli. Hari pertama mereka berpura-pura jadi hewan pun selesai. Namun direktur tampak belum terlalu puas dengan akting mereka hari ini. Tapi keesokan harinya singa ini belum mengubah aktingnya. Ia tampak hanya diam saja seperti patung. Saat pengunjung pergi, ia malah menggaruk-garuk badannya karena kostum itu sangat gatal sekali. Sedangkan gorila ini malah dilempar batu oleh pengunjung. Karena sangat kesal, ia pun ingin membalas melempar batu yang lebih besar. Untung saja dihentikan oleh direktur. Tampak direktur ini sangat waspada sekali sebab semua ini adalah ide dari dirinya. Saat selesai bekerja, pemuda yang menyamar menjadi gorila ini melihat teman yang ia sukai menangis karena disakiti pacarnya. Dan ternyata gorila ini malah berbuat hal yang tidak terduga. Ia menyerang minimarket milik pacar teman yang ia sukai tadi. Habis minimarket itu dia hancurkan. Inilah dia wanita tadi yang diributkan oleh pemuda gorila dan pemilik minimarket. Tampak ia sangat lemah sekali saat menyamar jadi kukang. Pengunjung kebun binatang ini pun perlahan semakin ramai karena mereka mengumumkan ada hewan baru yaitu jerapah. Yang sebenarnya itu hanya patung kepala sampai leher yang digerakkan oleh direktur. Sedangkan beruang kutub ini tampak tidak bisa bergerak lagi. Setelah diperiksa, Tuan Kim mengalami kelelahan dan belum bisa melanjutkan lagi penyamarannya. Sehingga mau tak mau direktur inilah yang menggantikannya sementara. Direktur keluar dari dalam sana dengan sangat meyakinkan. Namun ia malah dilempar-lempar oleh pengunjung di sana. Baru 5 menit ia menggunakan kostum itu, tampak direktur sudah tak tahan lagi dan merasa sangat kepanasan. Saat kondisi mulai sepi, ia pun memperhatikan sekitar. Lalu saat sudah dirasa aman, direktur pun minum dengan sangat semangat. Sampai ia tak sadar kalau banyak pengunjung yang memperhatikannya. Para pengunjung tampak kagum karena merasa unik sekali ada beruang minum soda seperti itu. Kebun binatang ini menjadi viral karena ada beruang yang sangat suka sekali meminum soda. Karena aksi penyamaran para petugas kebun binatang ini belum ketahuan, mereka terus melanjutkan aksi mereka menggunakan kostum hewan untuk mengelabui para pengunjung. Karena aksi mereka ini, kebun binatang yang bangkrut kini mendapatkan keuntungan sebesar
2 miliar dalam sebulan. Tampak CEO sangat puas dan Direktur Kang mendapatkan jabatan yang lebih baik di perusahaan ini. Tapi CEO malah mengatakan, karena kebun binatang itu sudah bangkit, tanahnya akan dijual mahal. Lalu kebun binatang itu akan dihancurkan. Mendengar itu, Direktur Kang sangat terkejut karena ternyata kebangkitan kebun binatang itu hanya dijadikan umpan agar investasi untuk pembangunan resort di sana dapat berjalan dengan lancar. Ia pun kembali ke kebun binatang. Mereka tampak bahagia sekali atas kebangkitan kebun binatang ini. Sedangkan mereka tidak tahu kalau kebun binatang ini sudah akan dihancurkan. Namun ternyata salah satu pegawai melihat berita online kalau kebun binatang ini akan dihancurkan. Semua orang tampak bingung dan akhirnya mereka beramai-ramai melihat berita itu. Semua orang tampak marah dan kecewa kepada Direktur Kang. Pria ini adalah CEO dari perusahaan pemilik kebun binatang ini. Ia mendapat kabar kalau kebun binatang yang dipimpin perusahaannya ini menggunakan hewan palsu. Lalu karena penasaran, akhirnya ia ingin melihat sendiri. Pertama, ia melihat kukang. Tampak kukang itu seperti biasa saja dan ia masih belum yakin. CEO ingin melihat beruang yang sedang viral di sini, yaitu beruang yang suka minum soda. Karena sangat tidak sabar, ia pun ingin masuk langsung ke dalam melihat dengan mata kepalanya sendiri. Namun yang ia lihat adalah beruang asli satu-satunya yang tersimpan di sini. CEO malah membuka pintu keluar, sedangkan beruang palsu yang viral sedang bersembunyi di belakang mereka semua. Untung saja tidak ketahuan. Pria itu malah menantang beruang ini sampai ia hampir saja tergigit beruang itu. Ia sudah yakin kalau berita hewan palsu itu adalah bohong. Karena pintu keluar beruang asli ini terbuka, beruang ini pun keluar dengan sendirinya. Penonton melempari beruang asli itu dengan minuman. Tapi saat CEO ini pulang, ia melihat ada jerapah yang mencurigakan. Dan ternyata jerapah palsu itu ketahuan. Melihat itu, CEO pun kembali yakin kalau beruang tadi palsu. Lalu ia kembali lagi ke kandang beruang. Dengan sangat santainya, ia membawa tongkat ke sana dan menantang beruang itu. Tentu saja hal itu membuat beruang ini marah dan menyerang CEO. Semua pengunjung tampak panik. Lalu Direktur Kebun Binatang ini tampak menggunakan kostum beruang yang sama. Direktur Kang melakukan ini untuk menarik perhatian beruang asli yang sedang mengamuk itu. Dengan begitu, pria yang sedang diserang beruang ini bisa diselamatkan. Setelah pria itu diselamatkan, kini Direktur Kang dengan kostum beruang inilah yang menjadi korban penyerangan beruang asli. Setelah hampir saja nyawanya melayang dimakan beruang ini, untung saja Direktur Kang berhasil meloloskan dirinya dari serangan beruang kutub asli itu. Kini penyamaran Direktur Kang bersama petugas kebun binatang ini sudah ketahuan. Mereka pasti terancam penjara karena sudah menipu pengunjung dengan berpura-pura menjadi hewan sampai viral. Direktur Kang tampak sangat frustasi sekali sebab semua itu adalah ide dari dirinya.